saya Mas Arif. Pembahasan fisika kali ini paket 6 ya. Paket 6 dimulai dari nomor 1. Nah, bisa kalian lihat nomor 1 ini tentang dimensi. Nah, kalau kita baca yaitu nomor 1, bila E sama dengan AV plus BX kuadrat. Nah, dan K sama dengan A kali B. Di mana E ini adalah energi. Nah, energi bisa sampai lihat sendiri, satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. V itu adalah kecepatan, mempunyai satuan meter per second, dan X adalah meter, satuannya ya meter. Maka dimensi dari K. Nah, cara mengerjakannya gimana? Jadi nanti ketika diketahui energi itu merupakan fungsi AV plus BX kuadrat, antara ruas kiri dengan ruas kanan akan mempunyai dimensi yang sama. Dimensi dari energi itu sendiri adalah energi, dimensinya adalah mL kuadrat T pangkat min 2. Sehingga baik dimensi dari AV plus BX kuadrat itu nanti mempunyai dimensi yang sama, yaitu mL kuadrat T pangkat min 2. Nah, kita cari satu persatu. Pertama adalah AV terlebih dahulu. Ya, dimensinya juga mL kuadrat T pangkat min 2. Nah, di mana V itu mempunyai dimensi A dikali dimensi dari V itu L T pangkat min 1 sama dengan mL kuadrat T pangkat min 2. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa dimensi dari A adalah mL pangkat 1 T pangkat min 1. Oke, selanjutnya untuk yang B. Yang B adalah BX kuadrat sama dengan mL kuadrat T pangkat min 2. B, dimensi dari X tadi adalah meter. Meter satuannya meter, dimensinya adalah L. Karena ini kuadrat, berarti akan mempunyai dimensi L kuadrat sama dengan mL kuadrat T pangkat min 2. Sehingga dimensi dari B akan kita dapat M T pangkat min 2. Nah, pertanyaannya adalah yang ditanyakan, tapi sayangnya ditanyakan adalah dimensi dari K. Nah, K itu adalah A dikali B. K sama dengan A kali B. A adalah MLT min 1 dan B adalah MT pangkat min 2. Kita tuliskan MLT min 1 dikali MT min 2. Maka kita dapat dimensi dari K adalah M kuadrat L pangkat 1 T pangkat min 3. Atau jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 2. Ya, nomor 2 ini seperti biasa soal tentang gerak kinematika. Jadi di sini ada dua orang, yaitu Rahmat dan Arif, bergerak saling menjauh dari titik yang sama. Berarti awalnya itu mereka berada pada tempat yang sama. Rahma bergerak terlebih dahulu dengan kelajuan 8 meter per second. Nah, setelah 4 second, Arif bergerak berlawanan arah dengan kelajuan 36 km per jam. Jadi tolong diingat, kalau nanti kecepatan salah satunya itu meter per second, nah, kecepatan yang lain juga harus diubah menjadi satuan meter per second. Nah, 36 ini kalau diubah menjadi meter per second, ya betul sekali, 10 meter per second. Nah, pertanyaannya adalah ketika Arif dan Rahmat terpisah sejauh 140 meter, berapa jarak yang sudah ditempuh oleh Arif? Nah, pertama kita harus kita suka gambar dulu. Di sini si R, Rahma berjalan. Terus yang kedua ada si Arif berjalan lawanan arah. Nah, keduanya
terpisah sejauh 140 meter. 140 meter. Jika kita sebut di sini itu adalah SA, jarak yang ditempuh Arif, di sini adalah jarak yang ditempuh Rahma. Berarti jarak yang ditempuh Rahma ditambah jarak yang ditempuh Arif itu sama dengan 140 meter. Nah, catatan pentingnya adalah mereka bergerak tidak secara bersamaan, tetapi ada jeda waktu, yaitu Rahma bergerak terlebih dahulu, ya, dengan kecepatan itu. Nah, baru setelah 4 second disusul oleh si Arif. Berarti T Arif atau waktu yang ditempuh oleh si Rahma itu sama dengan waktunya Arif ditambah 4 detik. Oke, dari sini ya saya rasa tidak ada yang dibingungkan karena tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ya. Nah, berarti karena ini gerak lurus beraturan, tidak ada percepatan. Gerak lurus beraturan hanya ada satu persamaan, yaitu S sama dengan V dikali T. Karena ini jaraknya si Rahma, berarti kecepatannya Rahma dikali T-nya Rahma, VR dikali TR, ditambah V-nya Arif dikali T Arif, sama dengan 140. Nah, yang perlu diingat adalah waktunya Rahma tadi, waktunya Arif ditambah 4. Berarti di sini nanti V-nya Rahma tinggal dimasukkan 8. Nah, tinggal diganti TA plus 4 ditambah kecepatannya Arif adalah 10 dikali T yang Arif sama dengan 140. Oke, berarti di sini nanti kita bisa masukkan 8 TA. Ini kita dapat 8 TA ditambah 10 TA, jadinya 18 waktu Arif, ditambah 8 kali 4 32 sama dengan 140. Nah, 18 TA itu akan sama dengan 108, sehingga kita dapatkan TA itu sama dengan 6 second. Nah, yang ditanyakan adalah jarak. Berarti kita kembali lagi, SA sama dengan VA dikali TA. Nah, kecepatan Arif tadi 10, waktunya itu selama 6 detik. Berarti 10 dikali 6, 60 meter. Jadi jawabannya yang B. Ya, cukup mudah bukan? Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Ya, sebenarnya nomor 3 ini nanti gabung dengan yang nomor 4 karena infonya itu sama. Jadi sepaket, nomor 3 dan nomor 4 ini sepaket, ya, sepasang. Oke, kita baca terlebih dahulu soalnya. Balok bermasa 2 kg, ada massa 2 kg, berada pada suatu bidang datar licin. Gaya F, nah F itu 6I plus 8J. Jadi ini nanti kalau kita nguraikan gayanya, ini bukan lagi gaya yang bentuk sudut tapi sudah teruraikan. Berarti di sumbu X ada gaya sebesar 6 Newton. Jadi di gambar ini kita kasihkan X-nya itu ke kanan, besarnya itu sama dengan 6. Dan juga min 8. Karena dia arah min, berarti arahnya itu ke bawah. Ke bawah sebesar 8 Newton. Ya. Nah, diberikan pada balok tersebut kecepatan balok pada saat T sama dengan 0 second adalah 2 meter per second ke kiri. Karena gambarnya terlalu kecil, saya gambarin lagi aja. Gambarnya seperti ini, ada balok, ya. Tadi ada gaya ke kanan besarnya 6, ada gaya ke bawah besarnya 8. Selain itu kita harus menggambarkan gaya yang lain juga. Ada gaya berat yaitu W, ada gaya normal ke atas N. Nah, pertanyaan yang nomor 3 adalah besar gaya normal. Gaya normal dia bekerja di sumbu Y. Jadi ini nanti bisa kita tuliskan bahwa sigma FY sama dengan 0 atau MA? Ya, sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena di sumbu Y dia tidak bergerak atau diam.
Nah, kita tuliskan terlebih dahulu gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Ada gaya normal N, karena ke atas kita bikin positif N. Terus W dan 8 itu sama-sama ke bawah, berarti min W min 8 sama dengan 0. Atau N ini nanti sama dengan W plus 8. Nah, sekarang kita cek dari opsinya. Opsi yang A sama besar dengan gaya berat. Ini jelas salah. Nah, opsi yang B lebih besar 8 Newton dari gaya berat. Betul atau salah? Jadi di sini gaya normal itu sama dengan W plus 8. Dapat dipastikan bahwa gaya normal akan lebih besar daripada gaya berat sebesar 8 Newton. Berarti opsi yang benar adalah B. Oke. Lanjut ke nomor 4. Oke, lanjut yang nomor 4. Nomor 4 ini balok bermasa 2 kg. Jadi soalnya masih sama, lanjutan dari yang nomor 3. Balok bermasa 2 kg berada pada suatu bidang datar licin. Gayanya masih sama, 6I min 8 Joule diberikan pada balok tersebut. Kecepatan balok pada saat T sama dengan 0 second adalah 2 meter per second ke kiri. Nah, tetapi yang ditanyakan sudah berbeda, yaitu kecepatan balok ketika T1 itu setengah second dan T2 sama dengan 1 second. Nah, kalau tadi kita bekerja di sumbu Y, sekarang kita gambarkan lagi, tapi kita bekerja di sumbu X. Nah, ada gaya ke kanan itu besarnya 6, ke bawah besarnya 8. Ada gaya normal, ada gaya berat. Nah, kita hanya bekerja di sumbu X. Berarti yang di sumbu X hanya ada satu gaya, ya. Sehingga sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, gayanya cuma ada satu, yaitu 6, sama dengan masanya 2 kali A. Kita dapat nilai percepatan sama dengan 3 meter per second kuadrat. Arahnya kemana? Ke kanan. Nah, karena tadi pada T sama dengan 0 benda bergerak ke kiri, berarti ini nanti kita bisa tuliskan V0 nya sama dengan min 3 meter per second. Oke, kita lanjutkan. Nah, T setengah second dan T21 second, karena persamaan di GLBB itu ada 3, ya, VT sama dengan V0 plus AT, VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS, ataupun rumus yang terakhir yaitu S V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena kita mencari VT dan kita dikasih bantuan berupa waktu, berarti kita bisa menggunakan persamaan yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Nah, kita masukkan T-nya satu persatu. V0-nya itu min 3 ditambah percepatannya yaitu 3 dikali T1-nya itu adalah setengah. V0-nya itu min 2. Min 2 plus 3/2, kita dapat min setengah meter per second. Karena min berarti arahnya ke kiri. Nah, untuk T2, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V0 nya itu min 2 plus A nya itu 3 dikali 1 sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1 meter per second, ya. Jadi yang V2 ini nanti arahnya itu ke kanan, sedangkan yang V1 arahnya masih ke kiri. Kita cek satu persatu opsi jawabannya. Nah, V1 sama dengan, kalau kita lihat, karena ini setengah, di sini 1, V1 itu setengah kali dari V2. Ya, berarti opsi yang sama dengan itu salah. 2 kali juga salah, sama dengan salah. Berarti antara A atau C. Nah, arahnya sama atau beda? Nah, dengan arah yang berbeda. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, mulai dari yang nomor 5. Ya, beban bermasa M
diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K dan diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Ya, tipe ya. Ini kurang I, terikat. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah beban dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Jika titik B berjarak A dari titik setimbang, maka bla 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 bla. Nah, pernyataannya cuma ya lumayan banyak. Jadi ini nanti prinsipnya adalah gerak harmonis sederhana. Kita tahu bahwa titik setimbang itu O. Kita gambarkan terlebih dahulu biar mudah. Ya, di sini adalah O, titik setimbangnya ditarik ke kanan sampai itu di titik A, kemudian dilepas, kemudian kembali lagi melewati titik O dan sampai di titik B. Nah, jaraknya dari O ke A itu jaraknya adalah A. Dari O ke B jaraknya adalah B kecil. Dan pernyataan terakhir adalah besarnya A itu sama dengan B. Nah, ketika besarnya A sama dengan B, kesimpulan apa yang bisa kita ambil adalah ya, lantainya adalah licin. Kenapa Mas kok bisa lantai licin? Karena energi potensial di A akan sama dengan energi potensial di B. Oke, lanjut. Sehingga ya, maka kita lihat lagi per opsi ya. Beban akan berhenti di suatu titik kurang dari A. Nah, karena ini lantai licin, maka setelah dari titik B pasti beban akan kembali lagi bergerak ke kanan melewati titik setimbang dan berhenti lagi di titik A. Jadi opsinya kita lihat di suatu titik kurang dari A itu jelas salah. Karena ini bukan gerak harmonis yang ada gaya geseknya. Jadi jaraknya itu selalu konstan A dan B. Ya, dan besarnya itu selalu sama. Nah, apalagi di titik yang lebih dari A itu lebih tidak mungkin. Ya, impossible. Nah, yang mungkin adalah beban akan berhenti di titik A, ya, opsinya antara B atau C. Kemudian setelah dari A, apa yang akan terjadi? Nah, beban pasti akan bergerak kembali ke kiri, melewati titik setimbang dan kemudian ke B. Nah, dari B akan kembali lagi bergerak ke kanan. Berarti opsi yang benar adalah beban akan berhenti di titik A, kemudian kembali bergerak ke kiri. Oke.